Masjid Agung Al-Baitul Qadim bertempat di Kelurahan Air Mata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dibangun pada tahun 1806 dan diselesaikan pada tahun 1812 yang dirancang oleh arsitektur Sya'ban bin Sanga. Masjid Agung Al-Baitul Qadim berdiri sejak 1806 dengan arsitek Sya'ban bin Sanga, merupakan tanda masuknya umat muslim di Pulau Timor serta menjadi pemersatu iman umat Islam di Kota Kupang. Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Al-Baitul Qadim, Abdul Syukur Dapu Beang, menceritakan, pendakwa Sya'ban bin Sanga memulai perjalanan dari Pulau Solor hingga tiba di Pulau Timor, tepatnya di Batu Besi. Sya'ban bin Sanga membangun surau kecil, namun pihak Belanda meminta agar kompleks ini dijadikan perumahan. Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Al-Baitul Qadim melanjutkan, Fonten menjadi tempat persinggahan kedua bagi pendakwa Sya'ban bin Sanga. Namun, Belanda menjadikan Kelurahan Fonten sebagai pusat pemerintahan Belanda. Melalui perjuangan Sya'ban bin Sanga, Raja Kupang mengibahkan tanah 2 hektar di Air Mata untuk dijadikan tempat dakwah atau masjid. Mula-mulanya mereka itu tiba di Pulau Timor, tepatnya di Batu Besi, Kelurahan Batu Besi yang sekarang itu kita kenal dengan nama Kelurahan Batu Besi. Mereka setelah tiba dengan rombongan, itu ada terdiri dari keluarganya Sya'ban bin Sanga bersama para pengikutnya, termasuk dengan Sultan Badarudin. Ketika itu dari keturunan Sultan Badarudin. Mereka itu setelah tiba di Batu Besi, mereka mulanya mendirikan sebuah surau kecil. Dakwah Islamnya itu mereka membangun sebuah surau kecil, kemudian datanglah pihak dari Belanda bahwa menyatakan kepada mereka bahwa tempat itu akan dijadikan tempat kompleks perumahan para pejabat-pejabat ketika itu, sehingga diminta kepada Sya'ban bin Sanga untuk memindahkan tempat itu dari tempat yang sudah dibangun itu, yaitu sebuah surau kecil. Setelah mereka itu mendapat penolakan dari pihak Belanda, mereka bergeser ke arah selatan Kota Kupang, tepatnya di Kelurahan Fonten, yang tempatnya itu dulu adalah penjara lama di dekat kantor bupati itu. Disitulah mereka juga membangun sebuah surau kecil untuk kepentingan dakwah. Ternyata lagi-lagi datang lagi pihak Belanda untuk menolak mereka agar supaya jangan dibangun sebuah surau kecil situ, karena tempat itu akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan Belanda, presiden pusat pemerintahan itu. Sehingga mereka itu setelah pindah dari Batu Besi kemudian ke Fonten, dan akhirnya mereka diminta oleh Raja Kupang pada waktu itu untuk bermukim di Kampung Air Mata ini. Bentuk Masjid Agung Al-Baitul Qadim melambangkan persatuan karena ada berbagai suku di Kelurahan Air Mata, di antaranya Timor, Sabu, Rote, dan Jawa. Kemudian, barang peninggalan pada saat itu antara lain mimbar, mihrab, beduk, serta pemukulnya hingga keranda. Dari Kupang, tim Timor TV melaporkan. Museum Kupang menyimpan banyak peninggalan sejarah kehidupan terdahulu. Terletak di pusat kota, museum menjadi destinasi wisata sejarah yang menyimpan sejuta kisah. Simak laporan jurnalis Salvi Moruk dalam Jejak Sejarah Museum Kupang, Harta Budaya yang Terlupakan.
Informasi ini menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timor Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya, Ivana Jubliana. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Iya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Museum Kota Kupang. Nah, saya penasaran nih seperti apa sih benda bersejarah yang ada di Museum Kota Kupang. Ikutin saya terus ya, let's go! Sejarah adalah warisan leluhur yang menjadi jati diri suatu wilayah yang tak terlupakan. Museum Kota Kupang menjadi titik awal saya untuk mengenal lebih jauh bagaimana peradaban di tanah timur ini. Saat masuk, saya langsung diajak berkeliling untuk melihat berbagai koleksi benda peninggalan sejarah. Benda bersejarah yang pertama saya kunjungi adalah fosil liang bua, salah satu manusia purba pendek di dunia yang ditemukan di Pulau Flores. Pekerjaan penggalian di situs arkeologis itu di liang bua itu sudah terjadi lebih lama daripada tahun 2003. Awalnya itu dikerjakan oleh salah satu misionaris SVD ya, pastor, namanya Pastor Verhoeven. Nah, beliau menelusuri jejak kepurbakalaan kalau tidak salah ya, jadi kehidupan purba di Flores. Jadi dia arahnya ke bagian barat, dan beberapa tempat yang dia kunjungi itu menunjukkan bahwa ada satu kehidupan pada zaman lampau. Dan dia tertarik dengan liang bua. Jadi di permukaan, ya masih bagian permukaan, itu ditemukan ada beberapa bekas kehidupan seperti alat batu, arang, kemudian ada gerabah, pecahan gerabah. Nah, jadi dalam studi arkeologi biasanya mereka hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa dulunya ada satu kehidupan. Selain itu, saya juga melihat peralatan yang dimiliki manusia purba di masa hidupnya. Yang ini ditemukan di Vatukanutu, Kabupaten Kupang. Ada juga fosil mamalia laut raksasa jenis paus biru. Temuan ini menjadi koleksi unggulan di Museum Kupang. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu ikon museum di Kota Kupang. Nah, ikonnya seperti apa adalah mamalia paus. Ini terbesar loh di museum ini. Let's go! Rangka paus ini, saya mulai dari jenisnya dulu ya. Iya, siap. Jadi rangka ini dari paus yang namanya paus biru. Nah, paus biru. Jadi paus biru itu dalam golongan atau dunia perpausan gitu ya, dalam dunia paus, mamalia paus, termasuk hewan paus yang ukurannya besar dengan bobotnya juga yang berat. Jadi panjangnya kurang lebih 25 meter, lebarnya kurang lebih 4 meter. Dia terdampar bulan Oktober tahun 72. Ternyata tak hanya kerangka mamalia paus, ada juga kerangka stegodon. Stegodon adalah hewan purba yang memiliki kemiripan dengan gajah, tetapi memiliki perbedaan dalam ukuran dan anatomi tubuh. Stegodon ini diperkirakan berusia sekitar 300.000 tahun sebelum Masehi. Peninggalan sejarah memiliki jejak histori yang panjang, dan Museum Kupang menjadi salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, dan merawat sekitar 7.000 lebih koleksi benda bersejarah dengan berbagai klasifikasi, mulai dari arkeologi hingga teknologika. Selain itu, Kepala UPTD Museum Nusa Tenggara Timur, Aplinuksi Asalmani juga mengatakan Museum Kupang melakukan berbagai kegiatan dan program pengembangan agar selalu memberikan informasi terbaru kepada pengunjung. Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya museum, kita melaksanakan beberapa program untuk pengembangan museum ke depan. Ada program perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pelestarian benda-benda koleksi museum, juga ada program untuk program peningkatan aset kunjung di museum, dan juga program untuk pemeliharaan dan pelestarian sarana prasarana. Semua itu kita aplikasikan atau kita operasionalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan setiap hari. Tentu semuanya semata-mata untuk bagaimana kita tetap menjaga benda koleksi museum dan nilai-nilai budaya yang ada di museum. Nah, untuk kegiatan museum itu tentu pelayanannya kita memberikan publikasi, edukasi kepada masyarakat dan semua pengunjung itu terkait dengan berbagai jenis koleksi yang ada di museum. Berbagai koleksi sejarah yang ada di Museum Kupang dapat Anda lihat dan Anda pelajari. Hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengenal lebih banyak tentang peninggalan sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu perantau dari Flores, Safia mengaku sangat senang dapat belajar sambil melihat bukti sejarah secara langsung dengan ruangan yang nyaman. Halo, saya Safia, saya salah satu perantau dari Flores. Di sini saya tertarik untuk datang ke museum ini karena saya juga salah satu orang yang sangat suka sejarah ya. Terus datang ke tempat ini dan melihat secara langsung bukti-bukti sejarah itu menurut saya sangat keren sih. Dan untuk adik-adik sekolah, kalau mau datang sini tempatnya sangat recommended. Di balik dinding sunyi Museum Kupang tersimpan gemah langkah leluhur. Peninggalan sejarah menjadi saksi keteguhan budaya. Di sini, waktu seolah berhenti memberi ruang bagi kita untuk merenungi siapa kita dan dari mana kita berasal. Ya pemirsa, hari ini saya sudah berkeliling banyak di Museum Kota Kupang. Saya melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di museum. Ada mamalia paus, tegodon, dan juga manusia purba. Dan buat pemirsa yang pengen tahu nih, kepo, pengen belajar, boleh langsung datang ke Museum Kota Kupang. Bersama saya Safi Moruk, tim liputan Timur TV melaporkan.